Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Saudara, kalau ada pertanyaan mana yang lebih baik, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Dari berbagai sudut pandang, keduanya orang baik dan layak masuk surga. Namun, nyatanya orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Kenapa? Karena mereka dapat memberikan kebermanfaatan sosial dalam pengembangan umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita contohkan Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah anugerahkan kerajaan yang luar biasa. Bahkan Allah tundukkan kepadanya seluruh makhluk, hatta jin sekalipun di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman adalah orang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan karunia yang begitu luar biasanya dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatabassama dhahikan min qawliha qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Shadaqallahul azim. Dia Nabi Sulaiman tersenyum seraya berkata kepada semut dan berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, untuk tetap mengerjakan kebaikan yang Engkau ridhoi. Masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu dan golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. An ashkuro ni'mataka allati, agar aku bersyukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku." Nabi Sulaiman, nabi yang bahkan mungkin barangkali yang paling kaya raya, punya kerajaan yang luar biasa, tapi tetap bersyukur. Bahkan ketika Allah uji juga dengan kenikmatan yang lebih dari itu, apa kata beliau? "Hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkuru am akfur, aman syakara fa inna maskun nafsi, aman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Hadza min fadli rabbi, inilah keutamaan dari Tuhanku yang akan mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Dan barang siapa yang syukur, maka sungguhnya dia mensyukuri dirinya. Dan barang siapa kufur, niscaya dia Allah Maha Kaya. Saudara, Rasulullah SAW, Nabi yang maksum, junjungan alam, penghulu penutup para nabi dan rasul, uswatun hasanah, dan paling agung akhlaknya. Dan beliau hamba yang paling bersyukur. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat beliau beribadahnya begitu luar biasa, Aisyah mengatakan, "Kenapa engkau begitu bersusah payah dalam beribadah?" Maka apa jawab Rasulullah SAW? "Afala akuna abdan syakura?" Apakah enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Rasulullah SAW yang Allah jaminkan akan dosanya, yang Allah muliakan dengan kemuliaan yang luar biasa sebagai penghulu para nabi dan rasul, beribadahnya luar biasa hanya karena apa? Karena ingin menjadi hamba yang bersyukur. Oleh karenanya, hadirin berbahagia, bersyukur itu adalah bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi bersyukur itu karena kita percaya akan selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik.
bersyukur apapun kondisi kita, karena hadiah terbaik saat ini adalah apa yang kita miliki, dan karena takdir terbaik adalah apa yang kita sedang jalani. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Insya Allah semua akan sudah Allah takdirkan kepada kita semua. Karena tidak ada obat yang paling mujarab dari semua masalah kita selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri kita. Saudara, oleh karenanya rasa syukur ini harus terus ada dalam diri kita. Dan Allah juga janjikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita senantiasa bersyukur, pasti Allah tambahkan nikmatnya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah justru ketika kita mensyukuri, mempunyai rasa syukur terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, tetaplah jadi hamba yang bersyukur, agar dengan kesyukuran tersebut menunjukkan itulah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.